Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Halida Rahmi, Rika Mawaddah, dan Syaibatul Aslamiyah. Izinkan kami untuk menyampaikan intisari dari buku yang berjudul Becoming a Strategic Leader pada mata kuliah Leadership. Acting strategi penting dalam setiap aspek strategi sebagai proses pembelajaran, tetapi bagian penting dari belajar bagaimana menuju ke sana, melakukan perjalanan dan memeriksa kemajuan kita. Banyak faktor yang membuat sulit untuk menerjemah pemikiran strategi dalam tindakan. Untuk mengubah pemikiran menjadi tindakan, strategi memimpin harus siap bertindak dalam menghadapi ketidakpastian. Mereka harus menetapkan prioritas yang jelas, bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan pilihan strategi yang dapat dibuat organisasi. Membuat acting strategis. Yang pertama, tetapkan prioritas yang jelas. Yang kedua, ciptakan kondisi untuk efektivitas orang lain. Yang ketiga, jadikan strategi sebagai proses pembelajaran. Yang keempat, tindak tegas dalam menghadapi ketidakpastian. Yang kelima, bertindak dengan mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, milikilah keberanian dan keyakinan. Menetapkan prioritas. Menerapkan prioritas memfasilitasi tindakan terkoordinasi di seluruh perusahaan dan juga memberanikan dasar untuk bertindak tegas dengan mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. Tentu saja prioritas dapat berubah dan terkadang keadaan mengharuskan pengecualian terhadap aturan umum. Meskipun demikian, pengambilan keputusan tentang melokasikan sumber daya lebih mudah bila Anda mengetahui kepentingan relatif dari berbagai kemungkinan. Menetapkan prioritas khususnya penting dalam pembelajaran bagaimana menuju ke sana. Elemen strategi sebagai ini membingungkan orang ketika para pemimpin mempublikasikan organisasi kunci prioritas tetapi kemudian menetapkan lebih banyak sumber daya ke hal-hal lain. Ini juga membuat frustasi orang ketika pemimpin mengirim sinyal yang tidak jelas dengan berkomunikasi. Intinya semua itu adalah penting. Gagasan pendorong strategis. Faktor yang relatif sedikit yang diberikan perusahaan menganggap paling penting untuk membangun dan memelihara keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebagian besar organisasi tidak memiliki lebih dari segelintir drive ini, dan ini mewakili pilihan sedikit di antara populasi yang lebih besar dari faktor-faktor di dalam perusahaan seluruh industri bersaing. Keunggulan kompetitif. Yang pertama, perubahan harga produk. Yang kedua, perubahan staf pelayanan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan upaya perkembangan produk. Yang keempat, pengurangan waktu siklus pengembangan produk. Yang kelima, perubahan kapasitas produksi. Yang keenam, perubahan efisiensi manufaktur. Yang ketujuh, peningkatan kualitas. Yang kedelapan, perubahan ukuran tenaga penjualan. Yang ketujuh, perubahan kompetensi tenaga penjualan. Yang ke-8, perubahan dalam pemasaran. Mengelola prioritas strategi di Starbucks. Menjadi organisasi yang dinamis, tumbuh tinggi, memiliki keuntungan yang jelas, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah memiliki banyak prioritas yang bersaing, yang dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk melaksanakan berbagai hal dengan baik dan untuk memfokuskan sumber dayanya dan energi pada hal-hal yang tepat pada waktu yang tepat. Membantu Starbucks menetapkan prioritas itu adalah tugas Margaret Weller, tanggung jawab ketika dia menjadi manajer penyelenggaraan prioritas dan kalender untuk operasi retail perusahaan di utara Amerika. Wheeler berfungsi sebagai pengontrol lalu lintas udara untuk jenis apapun aktivitas yang terjadi di unit bisnis Amerika Utara. Arah keseimbangan dan otonomi. Lingkungan kompetitif saat ini melibatkan ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas, dan kecepatan perubahan yang semakin meningkat. Itu sebabnya kelincahan adalah kemampuan organisasi yang sangat berharga di akhir-akhir ini. Dibutuhkan kelincahan untuk saingan di lingkungan seperti ini.
Kelincahan juga dihargai karena tidak mampu berorganisasi sulit untuk dikuasai. Ini berjalan kontra di banyak cara untuk gagasan lama tentang bagaimana organisasi perlu beroperasi untuk menjadi sukses. Otoritas, komando, dan kontrol, hierarkis, struktur, dan formalitas rinci, dan standarisasi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menjadi normal dalam organisasi. Sebagian besar organisasi beroperasi secara efektif dan struktur dan prosedur tersebut di lingkungan yang relatif stabil dapat diprediksi, tetapi hanya sedikit organisasi yang menghadapi kondisi di hari ini. Menghargai pengambilan risiko yang tepat. Salah satu hambatan utama untuk tindakan tegas dalam menghadapi ketidakpastian adalah kecenderungan organisasi atau senior tertentu pemimpin untuk membuat hukum atas kesalahan lebih mengesankan daripada penghargaan atas prestasi. Ini adalah faktor yang sangat kuat dalam kasus satu perusahaan manufaktur besar kami bekerja. Waktu dan sekali lagi para eksekutifnya menggambarkan dinamika semacam ini sebagai bagian dari budaya mereka. Uji teori organisasi. Sebagai teori tentang apa yang diperlukan untuk menjadi sukses, seiring waktu organisasi mengumpulkan data yang relevan dengan kegunaan teori itu dan pada validitas harapan dan eksperimen tertentu keputusan bisnis misalnya. Jika dilihat demikian, strategi sebagai proses pembelajaran tampaknya dimulai dengan pemikiran strategis. Pemikiran strategis menghasilkan hipotesis yang selanjutnya diuji melalui tindakan strategis. Bertindak tegas dalam menghadapi ketidakpastian. Kepemimpinan strategis berarti bertindak tegas dalam menghadapi ketidakpastian. Bisa sulit karena berbagai alasan, termasuk yang pertama, kondisi yang berubah menyulitkan untuk nilai secara akurat rasio resiko hadiah dari suatu tindakan. Yang kedua, kegagalan suatu inisiatif membawa potensi resiko bagi dirinya sendiri, karir, departemen, atau seluruh organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi atau sistem penghargaan formal dan informal kadang-kadang mencegah pengambilan risiko. Yang keempat, sangat menggoda untuk mengurangi ketidakpastian dengan berinvestasi pada taruhan yang lebih aman, bahkan jika hasilnya kemungkinan juga jauh lebih sedikit. Yang kelima, tindakan membebankan biaya peluang karena tidak mengejar opsi lain. Keputusan strategi selalu melibatkan ketidakpastian. Meskipun faktor seperti ini tercantum di atas, strategi yang efektif pemimpin bertindak dalam menghadapi ketidakpastian. Itu tidak berarti mereka tidak melakukan segala kemungkinan untuk mengurangi ketidakpastian. Itu hanya berarti bahwa kepastian yang sempurna tidak dapat dicapai dan bahkan mungkin tidak diinginkan dan tidak bisa menunggu kesempurnaan. Terlebih lagi, tidak hanya apakah perumusan strategi terjadi di tengah ketidakpastian, tapi penerapan strategi juga terjadi. Beberapa peluang terpenting untuk bertindak tegas dalam menghadapi ketidakpastian terjadi saat belajar bagaimana menuju ke sana dan melakukan perjalanan. Menilai tingkat ketidakpastian. Beberapa organisasi menghadapi kondisi persaingan yang kurang pasti daripada yang lain. Sebuah artikel Harvard Business Review Control Kindle and Figure 1997 menjelaskan 4 tingkatan ketidakpastian dan strategi yang berbeda sesuai untuk setiap tingkatan yang berbeda. Bertindak dengan mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjang. Tindakan strategis membutuhkan perhatian pada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam bab 1 kami menyebut ini sebagai perbedaan antara kepemimpinan strategis dan kepemimpinan operasional. Pengaruh strategis. Bagaimana para pemimpin menimbulkan komiten terhadap arah dan pembelajaran strategis organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam organisasi kontemporer. Tetapi lingkungan yang kompleks dan kacau di mana organisasi beroperasi membuat sulit bagi para pemimpin mereka untuk membuat rencana, membuat orang lain terlibat, dan menerapkan strategi dalam beberapa model langkah kunci. Organisasi yang orang-orang di dalamnya harus beradaptasi dan belajar cepat. Memimpin mereka melalui pengaruh strategi adalah pencarian yang tidak pernah berakhir. Yang pertama ada pelajaran apa yang penting bagi orang lain. Yang kedua, berhubungan dengan
aspirasi organisasi. Yang ketiga, gunakan kekuatan bahasa. Yang keempat, menetapkan harapan yang tepat. Yang kelima, cari dan rayakan keberhasilan. Yang keenam, kirim pesan dan konsisten. Yang ketujuh, terbuka untuk pengaruh. Chapter 1. What is Strategic Leadership? Chapter 1 ini menggali tentang sifat dasar dari kepemimpinan strategik dan dasar penentuan strategi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah definisi dan fokus dari kepemimpinan strategik? Bagaimana kepemimpinan strategik berbeda dengan kepemimpinan? Apa yang membuat kepemimpinan strategik begitu sulit dan menantang? Bagaimana penentuan strategi dan proses implementasinya berjalan dalam organisasi untuk menciptakan sukses yang awet? Apa implikasinya bagi pemimpin dalam membuat dan mengimplementasikan strategi? Kita masuk ke definisi dan fokus kepemimpinan strategik. Definisinya, individu dan tim menggunakan kepemimpinan strategik ketika berpikir, bertindak, dan mempengaruhi dalam cara-cara meningkatkan daya saing organisasi secara terus-menerus. Fokus kepemimpinan strategik ialah keunggulan kompetitif yang terus-menerus atau sukses organisasi yang bertahan lama. Apa yang membuat kepemimpinan strategik berbeda? Kepemimpinan strategik ini luas dalam jangkauan. Dampak dalam kepemimpinan strategik dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari kepemimpinan yang tidak memiliki implikasi strategik. Sebuah tim menyepakati untuk membuat gerai retail baru dalam perusahaan global yang telah memiliki ribuan gerai serupa. Tim tersebut terdiri dari beberapa anggota yang memiliki tujuan kolektif untuk membuka gerai baru dengan waktu dan cara yang efektif. Meski pekerjaan tersebut penting bagi kesuksesan implementasi strategi organisasi secara keseluruhan, tetapi hal tersebut tidak bersifat strategik karena jangkauan dan jangka waktu tidak terlalu luas, tidak juga melibatkan perubahan organisasi yang signifikan. Kepemimpinan strategik itu tersendat karena kurang fokus, kehilangan taktik, dan jarak yang terbatas. Nah, untuk menciptakan sukses yang awet, yaitu dengan menciptakan keberlangsungan. Maka menciptakan keberlangsungan itu juga menciptakan keunggulan kompetitif yang terus-menerus agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Memimpin organisasi pastilah lebih sulit daripada bermain selancar. Namun keduanya memerlukan pembelajaran. Nah, di sini ada gambar strategis sebagai proses pembelajaran. Yaitu ada assessment where we are, yaitu mengacu pada proses mengumpulkan informasi yang relevan dan berarti bagi lingkungan kompetitif organisasi. Dan ada understanding who we are and where we are want to go, mengacu pada dimensi aspirasional strategi organisasi, termasuk visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya ada learning how to get there, melibatkan pemahaman dan perumusan elemen penting strategi. Making the journey, melibatkan penerjemahan strategi ke dalam aktivitas dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan taktik-taktik. Dan yang terakhir ada checking our progress, ialah pengukuran terus-menerus terhadap efektivitas. Bagian ini kemudian mengarahkan untuk mengukur kembali level kinerja organisasi yang baru memulai siklus belajar kembali. Nah, ini adalah implikasi bagi pemimpin strategik, yaitu strategi terbaik melibatkan penemuan lebih dari ketetapan hati. Kepemimpinan strategik bukan diperuntukkan bagi mereka yang berada di puncak saja. Tidak cukup hanya menjadi pemimpin strategik seorang diri, harus membantu perkembangan kepemimpinan strategik pada diri orang lain juga. Pemimpin strategik memerlukan keterampilan berpikir, bertindak, dan mempengaruhi untuk mengendalikan strategi sebagai proses pembelajaran dalam organisasi mereka. Chapter 1. Strategic Thinking.
Strategic thinking ini membutuhkan sintesa dan analisa, merupakan pemikiran yang linear dan juga non-linear, melibatkan penglihatan dan perkataan, bisa tersirat maupun tersurat, melibatkan hati dan pikiran. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai strategi leadership teams atau tim kepemimpinan strategis. Tim kepemimpinan strategis adalah tim yang pekerjaannya memiliki implikasi strategis untuk unit bisnis, lini produk, area layanan, area fungsional, divisi, atau perusahaan tertentu. Yang selanjutnya, making strategy a learning process in your organization. Individu dan tim selalu menjalankan kepemimpinan dalam pengaturan organisasi tertentu yang dapat bervariasi secara dramatis dalam cara mereka mendorong kepemimpinan strategis. Sejauh mana kondisi memfasilitasi atau menghambat strategi sebagai proses pembelajaran berasal dari efek gabungan dari budaya, struktur, dan sistem organisasi. Strategi kepemimpinan mencakup masalah nilai dan budaya, organisasi, serta peran sistem dalam memfasilitasi kepemimpinan dan pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Hal ini juga cukup mencakup strategi organisasi untuk mengembangkan efektivitas pemimpin individu dan tim kepemimpinan strategis yang dapat mencakup komponen seperti pelatihan, pembinaan, pendampingan, pembelajaran tindakan, tugas pengembangan, umpan balik multi penilai, dan pembangunan tim. Meningkatkan strategi kepemimpinan organisasi sangatlah memerlukan peran aktif dari tim senior. Yang terakhir, mengenai becoming a strategic leader. Pengembangan kepemimpinan strategis melibatkan pemilihan pengalaman yang kaya akan peluang untuk belajar dan mempelajari semua yang bisa dari mereka. Mengembangkan kepemimpinan strategis adalah proses pembelajaran sebagai kerangka kerja untuk diskusi. Kita kembali ke versi sederhana dari model yang sudah dikenal untuk strategi sebagai proses pembelajaran. Unsur-unsurnya juga berlaku untuk pengembangan individu yang dapat diterapkan pada proses menjadi pemimpin strategis. Menjadi pemimpin yang strategis ini memerlukan beberapa hal. Menilai di mana Anda berada, maksudnya di sini adalah Anda dapat menerapkan ide serupa untuk menilai kebutuhan pengembangan kepemimpinan Anda sendiri. Yang kedua yaitu memahami siapa Anda dan kemana Anda ingin pergi. Maksudnya di sini adalah Anda ingin menjadi pemimpin yang seperti apa dan kemana Anda akan membawa organisasi yang Anda pimpin. Yang selanjutnya belajar bagaimana menuju ke sana. Pengembangan kepemimpinan adalah sebuah proses yang bergantung pada kemampuan dan kemauan Anda untuk belajar dari pengalaman Anda. Meskipun itu tampak jelas, proyek peneliti jangka panjang menjadi pelajaran dari pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua eksekutif belajar sama baiknya dari pengalaman mereka. Yang terakhir, selanjutnya melakukan perjalanan. Membuat perjalanan adalah tentang taktik yang diperlukan untuk menerapkan strategi secara efektif. Dalam hal ini, tentang tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai cita-cita Anda pada organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu memeriksa kemajuan Anda. Rencana pengembangan akan mengidentifikasi tonggak penting dari kemajuan, seperti halnya dengan driver bisnis strategis. Bagaimanapun ini mungkin berubah dari waktu-waktu. Jangan biarkan rencana atau tujuan pengembangan menjadi tujuan dengan sendirinya. Secara teratur menilai kembali apakah driver yang Anda identifikasi terus menjadi yang paling penting untuk pengembangan jangka panjang Anda sendiri.